Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Risalah yang kedua dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Risalah kedua, 3 hal yang setiap muslim wajib mempelajari dan mengamalkannya. Pertama, Allah menciptakan, memberi rezeki, dan tidak membiarkan kita sia-sia. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib pula atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkan 3 hal berikut. Al-ula, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, bal arsala ilayna rasulan, faman ata'ahu dakhala jannata, wa man asahu dakhala an-nar. Pertama, bahwa Allah telah menciptakan dan memberikan rezeki kepada kita. Dia tidak membiarkan kita begitu saja dengan sia-sia. Akan tetapi, Dia mengutus seorang Rasul kepada kita. Barang siapa menaati Rasul itu, maka dia akan masuk surga, dan sebaliknya barang siapa mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Wa dalilu qawluhu ta'ala, Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Quran Surah Al-Muzammil ayat 15 sampai dengan 16. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita baca syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan. Pada risalah yang kedua ini, penulis menyebutkan ada lagi 3 hal yang wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengamalkannya. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya disebutkan, bila disebutkan wajib, berarti siapa yang tidak menjalankannya, maka orang ini berdosa. Dan belajar di sini maksudnya adalah belajar kepada seorang guru. Bukan belajar secara mandiri. Belajarnya pun bukan cuma sekadar baca, tapi mau menghafal. Mau memahami dengan pemahaman yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah, penulis menyebutkan bahwa hal yang pertama yang harus dipelajari dan diamalkan adalah bahwa Allah menciptakan kita. Memberikan kepada kita rezeki. Dan kita tidak dibiarkan begitu saja secara sia-sia. Supaya tidak sia-sia bagaimana? Allah suruh kita untuk beramal. Allah suruh kita untuk beribadah. Kalau tidak ada ibadah, apa yang kita lakukan? Maksiat. Minimal melakukan perbuatan mubah yang menghabiskan waktu, sia-sia. Nah, supaya hidup kita ini tidak sia-sia, diberikan kepada kita rangkaian-rangkaian ibadah, tuntunan-tuntunan syariat, supaya kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berpahala. Supaya Allah punya alasan bagi kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya nanti di hari kiamat. Akan tetapi,
Kalau menyuruh kita beribadah begitu saja tanpa penjelasan, itu juga tidak bisa. Yuk ibadah. Caranya terserah kamu, nggak bisa juga. Seperti kita sekolah dulu, kecil ya, senam. Caranya Bu, terserah kamu senamnya kayak apa. Wah bingung. Pasti kita tatap-tatapan dulu gitu. Gimana caranya? Suruh kita senam tapi kita nggak diajarin. Nah supaya kita dalam beribadah itu jelas, ada SOP, tahu apa yang mau dikerjakan, tahu apa yang mau diucapkan, maka Allah utus seorang Rasul. Yang Rasul ini nanti akan mengajarkan kepada kita apa yang Allah mau dan bagaimana cara menjalankannya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan di sini mensyarah dari apa yang diucapkan oleh penulis matan, bahwa barang siapa yang menaati Rasul maka akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakainya maka akan masuk neraka. Dalil perkataan ini adalah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah. Dalil lain adalah sebagaimana disebutkan Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka di antara para sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang enggak mau masuk surga? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannata, wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku masuk surga, siapa yang mendurhakaiku, berarti dia tidak mau. Tadi disebutkan bahwa kita diwajibkan untuk beribadah supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Dan supaya kita tahu bagaimana caranya beribadah, maka diutus Rasul. Tentang dalil pengutusan Rasul ini, Allah sebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16. Tadi sudah dibacakan dalam video matan. Dalam ayat tersebut, Allah ceritakan tentang adanya seorang Rasul, dan dia adalah Musa, diutus kepada seorang raja namanya Fir'aun. Lalu kemudian si raja ini dan orang-orang yang mengikutinya mendurhakai Rasul yang Allah utus kepada mereka. Lalu Allah siksa mereka dengan siksaan yang berat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang mendurhakai Nabi Muhammad SAW yang Allah utus kepada kita sebagai umat Islam, maka dia bisa mendapatkan azab yang jauh lebih pedih. Karena Rasul yang didurhakainya lebih utama daripada Rasul yang Allah utus kepada Fir'aun. Apa saja siksaan yang Allah berikan kepada Fir'aun ini? Disebutkan di syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Siksaannya ada 3. Pertama, ditenggelamkan di dalam lautan. Yang kedua, disiksa di alam barzakh sampai datangnya hari kiamat. Dan manakala nanti kiamat datang, maka dia azab dia dengan azab yang paling keras. Sehingga kata Syekh Shalih bin Fauzan, pelajaran dari kisah Fir'aun ini, bila dia saja mendapatkan siksaan yang berat, maka siapapun dari kalangan umat Islam yang mendurhakai Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa mendapatkan siksaan yang lebih pedih, karena yang didurhakainya adalah Nabi yang lebih utama daripada yang pernah diutus oleh Allah kepada Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Hal yang kedua yang Allah wajibkan untuk kita mempelajari dan mengamalkannya adalah berikut ini. Kedua, Allah Ta'ala tidak ridho dipersekutukan dengan seorang pun dalam ibadah kepadanya. Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kedua, bahwa Allah tidak ridho jika dia dipersekutukan dengan seorang pun dalam peribadatan kepadanya, baik itu malaikat yang dekat dengannya maupun nabi yang diutus.
والدليل قوله تعالى Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Quran Surah Al-Jin ayat 18. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam syarahnya, hal kedua yang harus kita pelajari dan kita amalkan adalah bahwa kita harus menyembah Allah semata. Kenapa? Karena Allah tidak ridho apabila kita menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun dalam ibadah kita kepadanya. Berarti kesinambungan dengan perkara sebelumnya seperti ini. Allah menciptakan kita. Allah beri kita rezeki, hidup kita dibuatnya bermanfaat dengan cara kita beribadah. Dan supaya kita tahu ibadah seperti apa, maka diutus Rasul. Lalu, Allah maunya kita itu beribadah hanya kepada Dia. Tidak boleh kepada yang selain Allah. Dan Allah tidak suka, tidak ridho bila kita menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun dalam ibadah tadi. Teman-teman yang dirahmati Allah, siapa yang beribadah kepada Allah, di saat yang bersamaan dia beribadah kepada yang selain Allah, maka ibadahnya batal. Misalnya menyembah Allah, tapi pada malam Jumat Kliwon menyembah keris, menyembah gunung. Pada bulan Muharram menyembah sapi atau kerbau. Maka ibadahnya yang dia kerjakan itu batal. Dan bisa jadi keislamannya pun hilang. Artinya orang ini bisa keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah, niscaya akan terhapus semua amal-amalmu dan di hari kiamat kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa rugi? Sudah capek-capek beramal, amalnya hilang. Kenapa amalnya hilang? Karena menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Dalil lainnya adalah sabda Nabi SAW. Kata Allah Ta'ala di dalam hadis Qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan dan menyekutukan aku dengan yang selain aku di dalam amalannya itu, kutinggalkan dia dan amalan serta yang disekutukannya. Artinya siapa yang beribadah kepada Allah, di saat yang bersamaan menyembah yang selain Allah, maka Allah tinggalkan dirinya. Allah hilangkan dan hapuskan amalan yang dikerjakannya. Dan Allah juga hapuskan keislamannya. Dan disuruh kalau mau minta pahala, minta sama yang kamu sekutukan aku dengan mereka. Ibaratnya kalau ada orang berkata begini, si fulan itu baik loh. Dia itu membangun sekolah, membangun panti asuhan, mengerjakan perbuatan sosial, melakukan donasi-donasi. Tapi dia agamanya bukan agama Islam. Bagaimana status kebaikan yang dia kerjakan? Jawabannya terhapus semuanya. Kasihan banget berarti. Jawabannya, ya dia menyembah yang selain Allah. Kalau dia mengharapkan ganjaran di akhirat, maka dia bisa minta pahala dari ibadah yang telah dia kerjakan, dari semua kebaikan yang telah dia amalkan, kepada yang dia jadikan sesembahan. Yang selain Allah tadi. Agamanya apa? Nasrani. Siapa yang dijadikannya sesembahan? Yesus. Nah, minta aja pahalanya sama Yesus. Jangan minta sama Allah. Bila memang Yesus itu memiliki pahala di hari kiamat untuk diberikan dan dibagi-bagikan kepada yang menyembah dia. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut dengan musyrik. Perbuatannya disebut dengan syirik. Jadi kalau ada yang bilang, kamu ini syirik. Salah ya. Perbuatannya syirik. Orangnya musyrik.
Jadi kalau kita mau mengatakan perbuatanmu ini perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Contohnya di sini disebutkan ada orang bersyahadat, sholat, puasa, pergi haji, tapi kalau berdoa kepada Hasan, kepada Husain, Al-Badawi, dan ke kuburan beristighatsah kepada yang sudah mati. Nah, ini namanya perbuatan syirik. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan Allah itu tidak ridho bila kita persekutukan dia dengan siapapun. Kalau ada yang bertanya, kalau menyekutukan Allah dengan Jibril bagaimana? Jawabannya tetap tidak mau. Allah tidak ridho. Kalau syiriknya dengan Rasul yang mulia, Nabi Muhammad SAW bagaimana? Jawabannya tetap Allah tidak suka. Nah sekarang kalau Allah tidak suka kalau disekutukan dengan malaikat Jibril yang paling mulia. Atau Rasul Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling mulia. Sebagai manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Bagaimana dengan orang yang di bawahnya? Seperti dengan orang-orang soleh. Para wali-wali yang dikatakan ini wali soleh. Kan kita minta tolongnya hanya kepada wali Allah. Kita jawab jangankan cuman ini. Kepada Nabi Muhammad SAW yang jelas kedudukannya lebih tinggi daripada wali ini pun Allah tidak ridho. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tada'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Allah katakan ahada. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab tahu ini namanya isim nakir. Dan konteksnya adalah menafikan. Itu menunjukkan bahwa ini mencakup apapun, siapapun. Ringkasnya begini. Supaya tidak membuat bingung mungkin yang belum belajar bahasa Arab. Janganlah kalian menyembah sesuatu, apapun, siapapun di samping menyembah Allah. Kata pun, apapun, siapapun, punya ini dapat dari mana? Jawabannya adalah ahadan. Allah ucapkan ahadan ini dalam bentuk nakirah yang konteks kalimatnya adalah konteks penafian. Nah, saya tidak ingin berpanjang-panjang karena khawatirnya nanti teman-teman yang belum mempelajari bahasa Arab bingung. Tapi yang sudah belajar bahasa Arab sudah tahu apa itu nafi, apa itu nakirah, ma'rifah. Insya Allah memahami apa yang saya ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan di video yang akan datang.